Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afisan Pradana. Di sini saya akan menjelaskan modul mengenai pemrograman inputan. Nah, hasil yang diharapkan pada materi ini yaitu adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pemrograman inputan pada perangkat Internet of Things. Nah, di sini untuk perangkat yang kita gunakan yaitu kita menggunakan ESP32 ya di sini sebagai port untuk controllernya. Nah, untuk pemrograman inputan sendiri di sini eh, ada dua, yaitu dengan inputan digital dan inputan analog. Nah, untuk inputan digital sendiri berisi nilai, yaitu high dan low. Dan untuk pemrograman inputan analog sendiri, yaitu berisi range nilai dari 0 sampai dengan 255. Oke, untuk perangkat yang kita gunakan untuk inputan digital, yaitu kita menggunakan push button. Ya, push button sendiri merupakan ya salah satu jenis inputan menggunakan tekanan. Ya, jadi bisa kita fungsikan sebagai eh, saklar ya. Dia fungsinya adalah menyambung dan memutuskan arus seperti itu, tapi dengan tekanan. Oke, untuk rangkainya sendiri adalah seperti ini ya. Kita hubungkan pada pin button ya 1L ya, yang pin 1 sebelah kiri kita hubungkan ke pin 4 ya, kita hubungkan pada pin 4 seperti ini. Kemudian kita hubungkan kaki yang satunya ya pada pin 2R dan seperti ini ke 5 volt. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa merubah warnanya untuk membedakan. Nah, kita rubah warna yang satu ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk uh, pemrograman sendiri, ya, kita bisa definisikan terlebih dahulu untuk pin yang digunakan pada button, yaitu dengan cara define, ya, kita definisikan bahwa button berada pada pin 4. Nah, kemudian setelah itu kita buat variabel baru untuk perintah baca inputan dari button ya, atau kita akan membaca inputan nilai yang dihasilkan ketika button ini ditekan. Kemudian kita hapus saja ini ya, ini ada template. Nah, kita nanti akan membaca dari serial ya, eh, nilai yang dihasilkan dari button. Oke, kita deklarasikan untuk eh, button digunakan sebagai inputan. Oke, ini. Oke, setelah itu pada program utama ya kita lakukan pembacaan data ya pada button digital read ya karena kita baca inputan digital. Nah, disinilah eh, variabel ya, definisi ya dari button pin. Jadi ini bisa diganti dengan angka 4, tapi karena kita sudah membuat definisi pin, jadi cukup ditulis nama definisinya saja ya. Button pin, jangan lupa tidak koma, kemudian kita cetak ke dalam serial monitor ya, variabel dari baca button. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai kita jalankan
simulasinya. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisi dalam button tidak ditekan. Nah, ketika button ditekan, maka nilainya menjadi 1. Ini seperti itu. Dan ketika tidak ditekan lagi, maka nilainya berubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Oke, kita stop. Nah, kita coba tambahkan ya satu buah LED ya untuk mengecek ya inputan yang dihasilkan. Jadi ketika button ditekan maka LED akan menyala. Jadi seperti itu. Oke, kita tambahkan komponen LED seperti ini. Kita tambahkan lagi resistor. Nah, sebenarnya karena ini disimulasi ya, sebenarnya kita tidak perlu resistor pun tidak masalah ya. Tapi ketika kita menggunakan perangkatnya langsung, nah, tentunya kita butuh resistor. Jadi seperti itu. Karena tegangan yang kita gunakan yaitu adalah 5 volt ya. Sedangkan LED ini dia beroperasi pada 3 volt. Jadi seperti itu. Nah, kita hubungkan ke pin 13. Nah, seperti ini. Kemudian bagian satunya pada kaki katoda kita hubungkan ke ground. Nah, oke, kita pakai ground yang atas. Nah, sebenarnya untuk ground sendiri bebas ya, nggak harus yang ini ataupun ini. Yang penting di sini untuk rangkaiannya tidak membuat kita kerumitan, mungkin seperti itu. Oke, ini mungkin bisa kita mengulas dulu. Itu kita karena ini ke ground ya kita rubah warnanya hitam ya biar memudahkan ya. Dan ini ke pin. Nah, oke, kita warna merah. Oke, nah berarti kita sudah punya LED ya pada pin 13 ya. Maka dari itu kita akan buat perintah untuk menyalakan LED ya. Jadi jika button ditekan maka LED akan menyala. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai tambahkan definisi lagi atau definisi baru untuk LED ya. Seperti ini define. Nah, ini kita gunakan untuk pin pada LED. Nah, di sini pada pin 13. Kemudian pada void setup kita tambahkan untuk LED ya. Konfigurasi pin pada LED itu sebagai output ya. Nah, seperti ini. Kemudian pada void loop ya, ini berisi program utama. Ini kita terus dulu aja bilangnya. Nah, hasil pembacaan ini ya, berarti jika button pin bernilai 1, maka LED akan menyala. Jika tidak, maka LED akan mati. Ya, logikanya jelas seperti itu. Ya, maka dari itu di sini kita tambahkan logika if ya. Jadi baca button ini nilainya 1, maka nyalakan LED ya. Ini seperti ini. Kemudian jika
Selain itu, maka LED mati ya, kita beri logika low. Nah, jadi seperti ini ya, kita coba ya untuk jalankan simulasinya. Ada error. Oh, ini kurang T ya. Oke, kita jalankan lagi. Kita jalan. Ini button dalam posisi tidak ditekan. Kemudian kita tekan ya button, maka LED nyala. Jika tidak ditekan ya, atau di sini nilainya 0, maka LED mati ya. Seperti ini. Oke, itu untuk inputan digital. Oke, untuk berikutnya ya kita save dulu ini inputan digital. Nah, kita save. Dan setelah selesai kita stop. Nah, berikutnya kita akan mempraktekkan ya atau bereksperimen tentang analog. Oke, untuk analog sendiri kita buat baru saja ya. Kita akses pada logonya, kita ulangi. Nah, di ini kita akan menggunakan potensiometer ya. Kita cari komponen potensiometer yang di ini, kita taruh di atas dan saya zoom untuk lebih jelas ya untuk pinnya. Kemudian saya tambahkan lagi LED ya, yaitu untuk mengetahui nilai yang dihasilkan dari potensiometer. Nah, skenario kita yaitu adalah akan membuat LED ini tadi ya, ketika digital kan dia dari mati langsung dia hidup, atau dari hidup langsung dia mati. Nah, dengan inputan analog seperti ini ya, maka kita bisa mengendalikan LED ya, terutama untuk brightness-nya atau kecerahannya. Jadi mulai dari dia mati, redup sampai dengan terang sekali ya, atau keterangan atau kecerahan maksimalnya seperti itu. Oke, untuk rangkaiannya sendiri ya, kita bisa buat rangkaian. Nah, kita hubungkan kaki katoda dengan ground, kemudian kita hubungkan kaki anoda dengan pin 21 ya. Itu. Dan yang berikutnya adalah kita hubungkan. Nah, di sini untuk potensiometer sendiri pinnya ada 3, yaitu berisi pin ground, kemudian pin SIG atau signal, dan ada pin VCC. Nah, untuk pin ground sendiri kita hubungkan ke ground, kita hubungkan ke ground. Nah, kita bisa jadikan satu di sini atau kita pakai ground lain. Kemudian untuk sinyal kita hubungkan ke pin ya, berarti kan ini untuk membaca inputannya. Kita masukkan pada pin 2, kita rubah ya dulu. Nah, kemudian untuk VCC ya kita hubungkan pada pin 5 volt. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk rangkanya, untuk berikutnya adalah kita mulai dari membuat definisi ya, pin yang digunakan. Kita mulai dari define ini.
kita kasih nama LED ya, berada pada pin 21. Kemudian kita buat definisi lagi untuk potensiometer ya, kita singkat pot seperti ini. Dia berada pada pin 2, dan kita buat seperti halnya pembacaan inputan dari push button tadi ya. Kita tambahkan variabel integer baca pot seperti ini. Nah, jadi ini nanti adalah variabel atau nilai ya, yang akan kita proses ya nantinya berdasarkan inputan dari potensiometer. Nah, kemudian dari void setup, dari sini kita isi dengan deklarasi pin yang digunakan itu sebagai input atau output. Nah, di sini LED yaitu output. Ya, sedangkan pada potensiometer, nah di sini dia sebagai input. Nah, setelah itu ya sama ya, yaitu adalah kita baca data ya dari potensiometer, yaitu nah karena di sini analog ya, kalau tadi digital adalah digital ya, digital read. Nah, karena ini analog, maka perintahnya kita rubah menjadi analog read. Nah, seperti ini. Apa yang dibaca? Potensiometer. Kemudian kita bisa langsung cetak ya, untuk mengetahui ya pembacaan atau hasil dari potensiometer ya. Dan saya langsung serial print none. Nah, apa di sini? Baca what. Oke, coba kita running. Ya, lumayan agak lama ya, karena kita sudah menggunakan beberapa komponen. Oke, ini nilainya 0, kemudian setelah kita jalankan ya, nah, di sini nilai maksimalnya adalah 4095 ya. Nah, kita bisa konversikan ya. Ini artinya adalah dia tegangan ya yang melewati di sini ya, jika tidak dapat adalah 495 ya. Nah, di sini dia adalah resistor variabel ya, sebenarnya seperti itu. Jadi ini yang bisa dirubah nilai hambatannya ya, sama dengan nilai terkecilnya dia adalah di ada ini ya, ada delay ya, seperti ini. Nah, ini ada problem ya. Oke, kita stop dulu ya. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini. Nah, ini kita kembalikan lagi ya, dia nilainya 0 dan nilainya dia maksudnya adalah 4095. Nah, ini seperti itu. Nah, kita coba stop ya, karena kita butuhnya adalah konversi dari 0 sampai dengan 255 ya. Karena dia berasal dari inputan analog. Nah, untuk itu kita butuh pengkonversian nilai ya, yang dihasilkan dari baca pot ya. Untuk itu kita bisa buat variabel lokal di sini ya, int nilai konversi ini. Kemudian kita ya, karena ini pasti hasilnya dia nggak bulat ya atau pecahan ya, karena hasil pembagian dari
4095 dibandingkan dengan 255. Jadi seperti itu. Nah, maka di sini kita konversikan ya dari bilangan float ke integer. Ini baca pot ya, kita bagi hasilnya dengan 4095 ya, ini nilai maksimalnya tadi dikali dengan 255 sebagai nilai maksimalnya. Seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat hasilnya di sini, nilai konversi. Karena sudah berubah ya, ini kan yang belum dikonversi dan ini sudah dikonversi. Nah, kita cek nilainya, kita jalankan ya, yang 0, sepertinya 255. Oke, berarti dari sini sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mengatur backdash-nya. Kita tinggal tambahkan saja di sini dengan analog. Maaf. Oh ya, digital. Oh, mohon maaf. Ini karena ini kita akan merubah ke ini ya, ke brightness. Jadi kita gunakan analog ya. Kalau yang digital tadi ya kita pastinya ke digital. Karena kalau digital dia nilainya ya cuma 0 dan 1 ya. Untuk itu LED pun juga sama. Untuk dia nyala penuh itu juga 255, ketika dia padam nilainya 0. Nah, maka kita juga perlu ganti di sini untuk pemrogramannya menjadi analog red, kemudian LED. Nah, ini yang kita gunakan parameternya atau variabelnya adalah kita ambil dari hasil konversian. Mulai konversi. Nah, gitu. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya, kita mulai dari dia 0 ya, dia padam, kemudian kita mulai ya sedikit ya, ini mulai agak redup ya, bisa kawan-kawan lihat ini semakin tinggi nilainya semakin terang LED tersebut ya, dan ini keterangan untuk maksimal. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu ya materi dari modul pemrograman inputan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan. Kita cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.